Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mukarram Hilal dari 21 HTN 7. Saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah kriminologi. Ilmu kriminologi ditemukan oleh antropologi Prancis yang bernama Paul Topiner, bahwa kriminologi adalah berasal dari kata crime, kejahatan, dan logos, ilmu, sehingga kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan. Edwin Sutherland, kriminologi adalah ilmu yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai gejala yang timbul dalam masyarakat. Kriminologi adalah ilmu persyarat dari hukum pidana dan hukum acara pidana. Alasan lahirnya ilmu kriminologi: yang pertama, karena adanya ketidakpuasan terhadap hukum pidana atau hukum positif KUHP. Kedua, adanya ketidakpuasan terhadap hukum acara pidana atau terhadap penegakan hukum pidana tidak mampu membendung atau menjadi jalan keluar untuk mengatasi berbagai tindak pidana. Yang ketiga, adanya ketidakpuasan terhadap sistem penghukuman, bahwa ada celah atau kegagalan dari sebab lahirnya kriminologi, sehingga di sini kriminologi sebagai ilmu yang ibaratnya cermin apakah ada memang hal-hal yang perlu dibenahi, apakah hukum acara pidana memang sudah tegak dari tujuan itu sendiri. Kriminologi juga berkaitan dengan cabang ilmu. Yang pertama yaitu antropologi, kriminal tentang manusia yang jahat, ciri-ciri fisik penjahat, apakah ada kaitannya dengan suku bangsanya atau wilayahnya, bahwa antropologi kriminal menjelaskan lokasi geografis seseorang akan mempengaruhi perilakunya. Yang kedua, dari aspek sosiologi, kriminal tentang kejahatan diambil dari gejala masyarakat, di mana letak yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan kejahatan, seperti pengaruh ekonomi. Yang ketiga yaitu psikologi, kriminal tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya seperti jiwa yang sakit. Objek kajian kriminologi: yang pertama, perbuatan atau kejahatan; yang kedua, pelaku kejahatan atau penjahat; tiga, reaksi masyarakat terhadap perbuatan dari pelakunya. Manfaat adanya kriminologi: yang pertama, bisa mengetahui secara mendalam tentang bentuk-bentuk perilaku manusia. Yang kedua, memahami kenapa ada penyimpangan terhadap norma-norma, baik itu dalam pidana khusus maupun umum. Yang ketiga, dapat memahami reaksi sosial terhadap penyimpangan yang terjadi, baik yang dilakukan secara personal maupun kelembagaan. Tingkat ketaatan hukum ada 3 menurut Profesor Ali. Yang pertama, identification, merupakan ketaatan karena takut hubungan baiknya rusak karena perilaku pelanggaran yang dia lakukan atau merasa takut adanya penilaian negatif terhadap dirinya. Kedua, internalization, seseorang taat karena betul-betul tidak peduli dengan pendapat orang lain tapi lebih memikirkan manfaat dari aturan tersebut. Ketiga, compliant, yaitu seseorang taat terhadap hukum karena takut akan sanksi yang akan dijatuhkan kepadanya. Fungsi kriminologi terhadap hukum pidana: yang pertama, sebagai tinjauan terhadap hukum pidana yang berlaku. Kedua, memberikan rekomendasi guna pembaharuan terhadap hukum pidana. Ketiga, fungsi kriminologi terhadap sistem peradilan pidana proses hukum acara. Yang pertama, dilihat dari hasil penyelidikan kriminologi, apakah dapat membantu pemerintah dalam mengungkap kejahatan. Kedua, dapat memperbaiki kinerja aparat penegak hukum serta melakukan perbaikan terhadap undang-undang itu sendiri. Ketiga, kriminalisasi atau deskriminalisasi terhadap produk perundang-undangan perbaikan. Aliran yang ada di dalam kriminologi atau biasa disebut sebagai mazhab dalam kriminologi. Fungsi mazhab adalah untuk menentukan bagaimana kita memandang sesuatu sesuai dengan paradigma yang kita gunakan. Yang pertama, mazhab klasik, dipelopori oleh Casare Basaria, didasarkan pada teori hedonistik bahwa manusia itu memiliki kebebasan untuk memilih perbuatan yang dapat memberi kebahagiaan bagi dirinya dan menghindari perbuatan yang dapat memberikan derita, yang didasarkan pada asas free will, kebebasan kehendak. Pelaku tersebut memiliki kehendak bebas dari perbuatan yang dilakukan. Dalam teori ini, orang melanggar akan menerima sanksi karena alasan kebebasan itu sendiri, harus menerima hukuman tanpa memandang fisik. Yang kedua, aliran kartografik, aliran yang mementingkan pada distribusi kejahatan pada daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Dalam teori ini, kejahatan itu didistribusikan berdasarkan wilayah, baik secara sosial maupun geografi. Penganutnya yaitu Quetelet Guerre.
Yang ketiga, aliran sosialis yang muncul sebagai bentuk penolakan terhadap aliran kartografik. Menurutnya, teori ini terjadi karena adanya kejahatan, yaitu tekanan ekonomi, orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Maka demikian, melawan kejahatan itu harus dengan peningkatan kesejahteraan. Teori ini dipelopori oleh Edwin Sovereign. Yang keempat, aliran positivistik, yaitu aliran sosialis bahwa kejahatan itu tidak didasarkan faktor ekonomi, melainkan dari perilaku manusia itu sendiri, tapi adanya faktor di luar dari dirinya yang mempengaruhi, yaitu biologi dan kultur. Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso, bahwa menurutnya kejahatan itu adalah bakat yang dibawa sejak lahir, yang ditandai dengan ciri-ciri fisik, bertato, besek, berjenggot, dan lain-lain. Aliran psikiatrik bahwa kejahatan itu terjadi karena adanya pengaruh psikologi, yang menekankan bahwa kejahatan itu karena adanya gangguan emosional dalam melakukan interaksi sosial. Keenam, aliran sosiologis. Menurutnya, kejahatan itu adalah hasil dari unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat, individu, dan keadaan masyarakat itu sendiri. Kejahatan itu terjadi karena adanya gesekan dalam interaksi sosial. Orang melakukan kejahatan disebabkan karena adanya orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya. Teori dalam kriminologi ada banyak. Yang pertama, kita jelaskan dulu teori adalah alasan yang digunakan untuk membenarkan sesuatu yang dilakukan. Pertama, teori differential association oleh Edwin Sutherland yang mengatakan bahwa perilaku kriminal adalah perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial, bahwa kejahatan itu tidak diperoleh dari keturunan atau diwariskan, tapi dipelajari melalui interaksi yang intensif. Dalam teori ini menghimbau kepada masyarakat untuk pandai memilih pergaulan atau teman. Yang kedua, teori anomi tanpa aturan oleh Emile Durkheim, bahwa kejahatan itu terjadi karena adanya keadaan yang tanpa aturan. Tidak ada aturan yang berlaku di masyarakat, sehingga banyak terjadi kejahatan-kejahatan di masyarakat. Yang ketiga, teori kontrol sosial. Teori ini mengedepankan bahwa kejahatan itu terjadi karena adanya kegagalan kelompok-kelompok tertentu dalam membentuk pribadi manusia, seperti dalam lingkup keluarga, sekolah, instansi, tempat bekerja, dan lain-lain. Misalnya ortu yang gagal mengontrol kepada anaknya. Keempat, teori labeling oleh Edwin Lemert bahwa kejahatan terjadi karena adanya label atau cap yang diberikan oleh masyarakat yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Misalnya narapidana yang keluar dari penjara dicap oleh masyarakat sebagai penjahat dan akan mempengaruhi tindakan si mantan narapidana, misalnya merasa dikucilkan, antisosial. Kelima, teori konflik oleh Karl Marx, bahwa kehadiran konflik itu hadir di lingkungan sosial karena dipengaruhi oleh budaya, ketidaksukaan seseorang terhadap keyakinannya bukan pada individunya, misalnya konflik antar suku. Selanjutnya yaitu mengapa manusia melakukan kejahatan. Nah, kejahatan itu identik dengan perbuatan yang dilarang atau tidak dibenarkan, atau perbuatan yang bersifat antisosial. Dikatakan bahwa tindak kejahatan ketika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama actus reus, atau biasa disebut perbuatan yang salah, yaitu perbuatannya dipandang bersalah. Ketika melakukan perbuatan itu sengaja atau lalai. Untuk menentukan lalai atau sengaja, maka kita butuh rekonstruksi atau diselidiki kebenarannya. Yang kedua, mens rea, dipandang harus bisa bertanggung jawab. Ketika yang melakukannya gangguan mental, tidak bisa dikatakan tindak kejahatan. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.